Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah, mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat ya. Bertemu lagi kali ini dengan Ustazah, yaitu dalam pembelajaran PKN. Kali ini Ustazah akan membahas mengenai Pancasila adalah sebagai dasar negara Indonesia. Sebagaimana yang tertera di dalam Quran Surat Ali Imran ayat 159, yang artinya, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu, apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakal kepada Allah. Sungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal. Sebelum Ustazah membacakan sejarah lahirnya Pancasila, Ustazah akan membacakan terlebih dahulu. Indonesia adalah sebagai salah satu satuan negara ASEAN, selalu berusaha menjadi negara yang utuh, bersatu dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdirinya negara Indonesia tak lepas dari hasil perjuangan para pahlawan yang dengan gigih dan penuh keberanian dalam mencapai kemerdekaan. Sejarah lahirnya Pancasila. Pancasila adalah negara dasar negara Indonesia yang dapat diartikan sebagai 5 dasar. Terbentuknya Pancasila sebagai dasar negara memiliki sejarah yang tak lepas dari proses kemerdekaan Indonesia. Proses itu berlangsung mulai dari sidang BPUPKI sampai sidang PPKI setelah Indonesia merdeka. Nah, kali ini pembentukan BPUPKI pada tanggal 29 April 1945 dan usulan dasar negara pada 7 September 1944. Pemerintah Jepang menjanjikan kemerdekaan bagi Indonesia. Jepang membentuk suatu badan yang mengatur persiapan kemerdekaan Indonesia yang bertujuan membahas hal-hal yang berhubungan dengan tata pemerintahan Indonesia, termasuk menentukan dasar negara. Badan tersebut bernama BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, atau dalam bahasa Jepang, Dokuritsu Junbi Kosakai, yang diketuai oleh Dr. Regiman Widyodiningrat. Tokoh-tokoh yang menyumbangkan pikiran tentang dasar negara pada sidang tersebut adalah sebagai berikut. 1. Ada Muhammad Yamin, yang isinya adalah 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kebangsaan Persatuan Indonesia. 3. Rasa kemanusiaan yang adil dan beradab. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua ada Mr. Supomo, yang isinya 1. Paham persatuan. 2. Perhubungan negara dan agama. 3. Sistem badan permusyawaratan. 4. Sosialisasi negara. 5. Hubungan antar bangsa yang bersifat Asia Timur Raya. Yang selanjutnya adalah Insinyur Soekarno, yang isinya 1. Kebangsaan Indonesia. 2. Internasionalisme atau pri kemanusiaan. 3. Mufakat atau demokrasi. 4. Kesejahteraan sosial. 5. Ketuhanan yang berkebudayaan. Untuk mengantisipasi perbedaan pendapat mengenai usulan dasar negara, dibentuklah panitia yang beranggotakan 9 orang. Untuk selanjutnya disebut panitia 9. Adapun anggota panitia 9 itu adalah sebagai berikut. Nah, ini dia anak-anak. Kita bacakan bersama-sama ya. Ada Insinyur Soekarno, ada Dr. Andos Muhammad Hatta, ada Mr. Muhammad Yamin, ada Alexander Andreas Maramis, ada Ahmad Subarjo, Abi Kusno, Abdul Kahar Muzakir,
Wahid Hashim, dan Kiai Haji Agus Salim. Nah, ini adalah lambang dasar negara kita, yaitu ada bintang yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa, lambang rantai kemanusiaan yang adil dan beradab, lambang pohon beringin persatuan Indonesia, lambang banteng, lambang kepala banteng, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, lambang padi dan kapas, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, anak-anak, hubungan Pancasila dengan nilai-nilai Islam adalah sebagai berikut. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa adalah pancaran nilai-nilai tauhid yang mengesakan Allah. Kemudian, kemanusiaan yang adil dan beradab adalah salah satu unsur utama dari ajaran Istimaiyah, yaitu nilai-nilai keadilan dalam masyarakat. Yang ketiga, Persatuan Indonesia merupakan satu sendi ajaran Islam sehingga dapat membentuk bangunan yang kokoh. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dilukiskan dengan kata musyawarah dan mufakat, sebagaimana Islam juga mengutamakan musyawarah mufakat untuk kebersamaan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia menjadi sasaran pembentukan masyarakat marhamah menurut ajaran Islam yang dipraktekkan dalam rasa santun dan kasih sayang. Alhamdulillah anak-anak, pembelajaran kita sudah selesai. Bagaimana? Nah, anak-anak, setelah pembelajaran ini Ustazah akan memberikan tugas. Silahkan anak-anak membuat kesimpulan tentang nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Hasilnya anak-anak tulis, kemudian setelah ditulis difoto lalu setorkan ke Ustazah. Terima kasih.